Karena itu MCVSN sudah mengundang seorang pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa. Ya, beliau masih sangat muda, ya. Terlihat sendiri deh ya, kinclong gitu ya. Seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putra, tidak pernah merasakan dunia kerja semenjak lulus kuliah, dan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga yang berkarir dari rumah. Ya, jadi bisnis MCA memang sangat-sangat memungkinkan kita untuk berkarir dari rumah dan mengembangkan bisnis ini ya sampai seperti beliau juga. Beliau sudah mendapatkan reward 500 juta cash dari MCI sebanyak 2 kali. Udah 1 miliar ya dari bonus cash reward ini aja. Terus dapat 2 kali 50 juta dan penerima eksekutif Elite Diamond ya reward 250 juta dari MCI. Wih deh. Jadi siapa beliau, drum roll, pastikan untuk love sama like yang paling banyak. Kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Lela Wonggo. Halo, Kak Lela. Apa kabar? Selamat malam. Waduh, di saya masih mati suaranya. Mungkin tombol mute-nya belum dinyalakan. Hai teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Apa kabar teman-teman? Apa kabar Pak Reo? Kabar sehat, baik, selalu. Alhamdulillah, insya Allah hari ini semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan senantiasa terlindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Teman-teman, sebelum saya mau sharing, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada MCI dan VSN yang memberikan kesempatan kepada saya yang kedua kali untuk sharing di webinar. Yes. Dan kepada Pak Reo juga terima kasih yang selalu membimbing, memberi semangat gitu kan, dan merilis gitu. Sama-sama Pak Reo. Kabar sehat, baik, selalu. Alhamdulillah, insya Allah hari ini semuanya. Teman-teman, sebelum saya sharing, saya mau menghimbau untuk teman-teman semua menyediakan cemilan yang banyak, ya, air bioglas yang banyak, karena sharing saya malam ini kira-kira menghabiskan 6 jam. Wow, saya minta izin ya Pak Reo ya. Oke, jadi teman-teman siap-siap sampai malam ya. Snacknya ya. Kurang lebih 6 jam gitu ya. Oke, sip. Thank you banget Kak Lela. Sebelum Kak Lela mulai ya, teman-teman semua pastikan siapkan semua catatannya, notes-nya ya, karena ini pasti banyak informasi yang bagus sekali yang bakal disampaikan sama Kak Lela. Thank you Kak Lela sudah bersedia datang untuk kedua kalinya. Dan nanti siap-siap saya culik lagi buat yang berikut-berikutnya ya. Pokoknya nggak sabar nih teman-teman buat dengerin sharingnya ya. So, waktu tepat aku persilakan. Nanti mungkin aku akan masuk lagi ketika pas di sebelum sesi pertanyaan. Ya, kalau misalkan nanti ini ya. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin ada yang mau ditambahkan apa segala macam, ya nanti tinggal kita sambil tektokan aja ya. Oke, thank you banget Kak Lela, silakan. Ya, terima kasih Kak Reo. Ya. Teman-teman, sharing malam ini akan dimulai dari tahun 2010. Nah kan, saya udah bilang, sediakan cemilan yang banyak gitu ya. Kisah malam ini akan bermula dari tahun 2010. Bayangkan, 2010 sekarang udah 2021. Jadi 11 tahun ya, saya akan proses bercerita. Wow. Tahun 2010 silam, saya dikenalkan oleh upline saya, yaitu Bang Januardi, dengan seorang wanita yang mungil, manis, dan imut, ya, yang saat itu tuh mukanya jerawatan parah. Waktu belum diperkenalkan, penilaian pertama saya saat itu adalah, oh, ini kayaknya remaja yang sedang puber, ya, karena jerawatnya banyak banget, ya. Itu dalam hati saya bilang seperti itu. Tapi pas dikenalkan, ternyata itu adalah sepupunya Bang Janu, yang sudah emak-emak 3 anak. Maaf ya, Mak ya. Nah, itu jerawatan parah, jadi udah kenalan, sudah kan pulang. Awal tahun 2013 mereka datang lagi. Saat itu jerawatnya beliau itu udah bersih, mukanya udah kinclong dan udah nggak kayak anak remaja yang puber gitu kan. Seperti tahun 2010 silam. Mukanya udah mulus tanpa jerawat. Tapi mereka tuh datang di awal tahun 2013 sekitar bulan Februari itu dengan misi yang berbeda. Ya udah dengan misi gitu. Misinya yaitu mau menawarkan saya bisnis MCI. Kemudian mereka demoin saya tentang nanospray, magic stick, dan pendan ya. Jadi saat itu disemprot, gosok, tarik-tarik. Tapi dengan karena saya menolak, jadi saya selalu mencari celah yang pas digosokin magic stick saya bilang sakit.
Ya nggak ada efek, apaan kenceng gitu kan, sakit ini malah sakit. Terus ditarik-tarik, iyalah sebelum pakai pendan ditariknya begini, pas pakai pendan tariknya begini, pantesan aja saya jatuh gitu. Ada aja celah yang saya mau saya kasih ke mereka gitu kan, celah yang saya ambil untuk menolak. Itu adalah penolakan pertama, catat teman-teman. Penolakan pertama, berarti yang pertama ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, seminggu kemudian Bang Janu tuh datang lagi. Ngajak lagi nih saya sambil bilang gini, Bang Janu tuh suka ikut manggil saya tuh Umi gitu ya. Ini bisnis bagus banget katanya. Umi duluan aja yang join sama Kayani. Kayani adalah panggilan akrabnya, panggilan sayangnya Mak Jenny ya, Ibu Jenny Belinda. Katanya, nggak apa-apa aku jadi downline Umi lagi kayak MLM sebelumnya gitu ya. Karena teman-teman, beberapa kali saya jalankan MLM, beliau ini selalu menjadi korban pertama saya. Menjadi downline saya, terus saya suruh bawa katalog gitu ke kantornya, nawarin ke ibu-ibu gitu kan. Dan alhamdulillah pulangnya meski suka bawa orderan sih gitu kan. Jadi potensial banget menurut saya Bang Janu di masa itu. Tapi apa respon saya saat itu teman-teman? Saat itu respon saya adalah saya menolak. Yang kedua kali. Saya bilang, nggak apa-apa lah Bang Jan join aja duluan. Saya bilang, saya lihat Bang Jan sukses deh. Karena bagi saya kayaknya MLM tuh di mana-mana sama aja. Gitu ya. Seminggu kemudian datang lagi. Pamer bonus teman-teman. Saat itu beliau dapat 1 minggu tuh 7 juta. Ya. Nah 7 juta dapat bonusnya. Biasanya tuh beliau kalau main ke rumah, saya suruh masuk dulu, suruh duduk gitu kan, ngobrol gitu, siapin minum, cemilan gitu, ngobrol sampai lama gitu ya. Tapi saat itu saya tidak suruh duduk. Saya buka pintu, saya berdiri di pintu dan beliau memamerkan bonusnya 7 juta dan saya cuma bilang apa teman-teman? Wow, keren ya, sukses ya Bang Jan. Maaf, aku tutup ya pintunya, aku duluan, udah ngantuk. Langsung krek, tutup pintunya. Saya menolak yang ketiga. Seminggu kemudian, beliau datang lagi dong. Ya. Kali ini personilnya nambah, yaitu bersama Bu Olivia Lim, Ibu Jenny, dan beliau sendiri. Saat itu beliau datang, saya lagi nggak ada di rumah, saya lagi di luar kan, udah malam, sekitar jam 10 malam, saya saat itu jadi panitia kegiatan, panitia di salah satu kegiatan. Pas masuk, pas nyampe, mobil masuk rumah, pokoknya pas masuk ke rumah, saya langsung lihat, aduh, mau ngapain lagi nih orang ya, saya bilang, mau ngapain, udah malam-malam begini gitu. Saya masuk, mereka duduk ngobrol sama mama mertua saya. Ngobrol seru, terus saya masuk, salam gitu kan, Assalamualaikum gitu, sambil dalam hati, aduh ngapain sih udah jam segini belum pulang gitu kan. Terus lah ini Kak Olive, kenalin temennya Janu gitu kan. Terus sudah salah kenalan sebentar, terus saya minta izin untuk bersih-bersih masuk kamar. Pokoknya saya masuk kamar, mandi gitu, saya lama-lamain. Mandi keramas gitu, pokoknya lama-lamain. Biar makin malam kan mereka makin gak enak, pasti pulang dong ya, namanya bertamu gitu. Udah ganti baju segala macam, baru mau rebahan, saya disusulin mama mertua. Katanya, lah, keluar dulu, kasihan itu mereka nungguin Lela dari tadi. Nggak apa-apa ngobrol aja. Terus mau ngapain sih Lela nggak mau join? Lela nggak mau join mah, beneran. Lela tuh nggak ada. Lela tuh mau join MC, mau nawarin ke siapa? Lela tuh nggak punya teman-teman sosialita untuk ditawarkan ini bisnis. Ini bisnis mahal. Ya Lela tuh dulu jualan join MLM yang bawa katalog yang harganya cuma belasan ribu, produknya aja itu susahnya minta ampun, apalagi ini yang jutaan. Saya bilang, kenapa Lela dengerin aja dulu, kan nggak apa-apa kok, beda Bun, itu bisnisnya beda katanya gitu ya. Sepertinya ini mama mertua udah kena racun, pikirannya udah teracuni gitu ya, udah terpengaruh. Nah, akhirnya singkat cerita saya dengerin segala macam gitu kan, terus saya kasih alasan, enggak deh, di mana-mana bagi saya MLM itu sama aja. Dulu juga saya punya semangat yang besar untuk menjalankan MLM. Saya adalah seorang pemimpi, saya punya semangat yang besar untuk menjalankan bisnis MLM ya, karena MLM itu MLM bagi para pemimpi. Dengan modal itu saya ganti join MLM A, B, C, D, dan alhamdulillah teman-teman sukses kagak, malah jadinya
ngutang kartu kredit di papa mertua karena buat tutup poin. Sampai akhirnya saya berhenti di MLM terakhir, saya masih punya cicilan utang kartu kredit. Bagus gitu ya. Nah, singkat cerita, ternyata mama mertua ini sudah mengambil keputusan untuk join. Pertama mau join 1 ID, tapi mereka menceritakan potensi tentang join 3 ID. Ya udah mereka mama mertua join 3 ID dengan izin papa pastinya ya. Terus kata papa, ya udah join 3 ID tapi 1 kasih buat Lela gitu. Terus mama confirm dong ke saya bilang enggak, Lela enggak mau. Kalau dijoinin pasti nanti Lela disuruh jualan. Saya bilang enggak, saya enggak mau, mama aja. Kalau mama mau join, mama aja, enggak usah ajak-ajak Lela, ya enggak usah suruh-suruh Lela untuk jualan lagi, udah capek bisnis MLM, saya bilang. Tapi terus laporan lagi dong mama. Terus kata papa apa? Ya udah, enggak usah dipaksa, cuman bilang aja ini buat kado ulang tahun. Saat itu bulan Februari, kado ulang tahunnya bulan depan kata papa ya. Saat itu bulan Februari, bulan depannya berarti bulan Maret. Berarti pas ya bulan ini ya teman-teman ya. Ulang tahun saya itu adalah tanggal 20 ya, 2 hari lagi. Kata teman-teman, nanti kalau butuh alamat mau kirim kado nanti saya kasih. Canda. Nah, akhirnya pokoknya intinya sampailah saya join, saya kasih data dan dengan berbagai macam pergolakan, berbagai macam drama, saya memutuskan untuk aktif ya sampai saat ini, alhamdulillah. Tapi saat itu saya udah sempat menolak yang ke-4 kali. Hikmah apa yang bisa diambil dari sharing awal saya ini, teman-teman? Saat kita melakukan prospek dan kenal dengan orang tersebut, ya, dengan kenal dekat dengan orang yang mau kita prospek, yang kita tahu orangnya berambisi untuk sukses, pepet terus ya, jangan sampai lolos. Pepet terus sampai closing. Itu adalah pelajaran berharga yang saya dapat dari upline saya Bang Janu. Ya, udah saya sampai tutup pintu, saya nggak suruh masuk segala macam, tapi beliau nggak pantang menyerah. Makanya penting banget untuk membuat daftar nama dengan sistem FAST itu ya. Teman-teman pasti udah tahu ya, FAST. Financial, Ambition, Social, dan Teachable. Berdasarkan indikator itu. Secara finansial saya punya uangnya mertua. Secara ambisi saya punya ambisi yang besar untuk sukses. Sosial, saya nggak punya lingkungan sosial yang bagus untuk saya tawarkan ini bisnis. Teachable, saya adalah seorang pembelajar, ya, saya senang belajar. Jadi upline saya itu melihat ambisi saya untuk sukses, makanya beliau nempel terus, beliau nggak pantang menyerah untuk nawarin saya ini bisnis. Itu pembuka bagaimana saya bisa ada di MCI hingga saat ini, teman-teman. Nah, saya mau tanya dong, teman-teman, siapa di sini yang statusnya adalah seorang downline? Pertanyaan macam apa itu ya? Saya adalah seorang downline. Atau siapa yang mau jadi downline yang disayang sama upline-nya? Jangan bilang-bilang ya sama upline-nya, ini rahasia kita. Kalau saya sharing tips-tipsnya ya, mau nggak teman-teman untuk melakukan? Sebentar, saya lihat dulu yang jawab mau sampai 1000 baru saya sharing. Kalau nggak sampai 1000, saya minta izin pamit, Pak Reo ya. Ya, udah 1000. Udah besok pagi. Serta 2.900 nih, Kak. Nah, bagaimana menjadi downline yang baik? Sebagaimana kita ingin punya upline yang baik. Saya mau berbagi tipsnya, teman-teman. Rahasia tapi ya, jangan bilang-bilang upline-nya. Yang pertama, tidak menunggu digerakin upline. Inisiatif adalah kunci pergerakan dan pertumbuhan. Nggak nunggu upline bikin jadwal training, nggak nunggu dicolek-colek upline baru mau grup meeting, Zoom meeting, dan lain-lain. Kalau perlu, kita yang sodorin jadwal ke upline, minta bantuan beliau mengisi jadwal grup meeting di grup kita. Di samping itu kita juga punya jadwal pribadi tentunya bersama tim ya.
Itu adalah hal yang saya lakukan sejak memutuskan untuk aktif di MCI. Otak tuh nggak, dari saya memutuskan untuk aktif, otak tuh kayak nggak mau berhenti, nggak mau diem, yang selalu yang terfikirkan adalah apa lagi yang harus saya lakukan untuk perkembangan bisnis saya. Saya selalu ajak upline Mbak Jen untuk ketemu member-member ya, untuk bikin grup meeting. Mbak Jen yang saat itu waktunya free, karena Bang Janu saat itu masih berkarir, jadi sibuk, jadi saya sering ngajaknya Mbak Jenny untuk grup meeting bareng tim. Ya, saat itu setiap rutin bikin grup meeting, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Yang datang banyak banget, yang datang tuh 4L. Lu lagi. Meskipun yang datang tuh 4L, kami tuh menjalankan tuh dengan penuh semangat gitu. Pokoknya bikin aja terus dengan membahas berbagai tema gitu ya. Dan alhamdulillah 4L inilah yang saat ini melahirkan ribuan member di dalam jaringan saya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mau ucapkan terima kasih banget untuk para upline yang terus membersamai saya hingga hari ini. Yang mau terus diganggu untuk kami belajar, termasuk Pak Reo ya. Selalu hubungi Mbak Mala, jadwal kosong Pak Reo kapan? Dan selalu bersedia diganggu. Terima kasih Pak Reo. Sama-sama, Kak. Tips yang kedua, catat ya teman-teman ya, kalau mau jadi downline yang baik. Tips yang kedua adalah tidak membandingkan upline dan no negating club terhadap upline. Apa itu negating? No negative thinking. Jangan bikin club negative thinking sama upline. Teman-teman, ayo cek hatinya. Pernahkah terlintas atau merasa, andai uplineku si ini atau si itu, aku pasti sudah menjadi ini dan itu. Guys, YouTuber mode on ya. Sehebat apapun upline yang kita punya, kalau kita tidak memutuskan untuk menjadi hebat, maka itu tidak akan membawa perubahan apapun. Ya. Namun segimanapun kondisi upline kita, tapi kita memutuskan untuk menghebatkan diri, pada saat itulah kita akan sangat bersyukur memiliki upline seperti beliau. Karena dengan perpanjangan tangan beliaulah kita bisa kenal MCI. Satu hal yang pasti teman-teman, menjadi hebat itu bukan karena segala sesuatu di sekitar kita adalah hebat, tapi karena sebuah keputusan diri untuk menjadikannya hebat. Jadi, sebelum kita menuntut upline kita sempurna, maka jadilah sempurna dulu bagi semua downline kita. Karena kita downline, dan kita juga adalah seorang upline. Betul? Nah, yuk teman-teman, hubungi para upline-nya dan ucapkan terima kasih sudah membuat saya ada di MCI. Indahnya hidup saling support teman-teman, bukan saling menuntut. Nah, yang suka merasa upline, nggak perhatian, mana suaranya sini ngumpul, ayo kita ngumpul, kita ngerumpi gitu ya. Kelompok-kelompok yang merasa upline-nya nggak perhatian. No negating club terhadap upline, jangan bikin kelompok yang selalu menebar negative thinking terhadap upline. Itu adalah di antara tips supaya menjadi downline yang baik. Teman-teman, aktiflah mencari perhatian upline. Saya pribadi, saya itu tipe yang caper dalam konotasi positif pastinya ya. Jadi saya tuh selalu berusaha mencari perhatian upline dengan apa? Dengan semangat mengembangkan bisnis, semangat naik level. Itu adalah cara saya untuk menarik perhatian upline saya. Dan juga perlu dicatat ya teman-teman ya, karakter tiap orang tuh beda-beda. Ada yang overdosis perhatiannya, ada yang nggak enakan kalau terlalu memberi perhatian. Kalau terlalu memberi perhatian kepada downline gitu, karena downline-nya karena mungkin merasa suka nggak enak gitu kalau terlalu overdosis memberi perhatian kepada downline. Nah, kalau kita merasa upline kok cuek, nggak perhatian,
kitalah yang kudu menarik perhatian mereka gitu ya, hubungi mereka, WA mereka, telepon mereka gitu. Kenapa kita sebagai downline juga harus aktif hubungi upline? Karena upline juga manusia ya, teman-teman ya. Dengan beragam sisi hidupnya, keluarga, pertemanan, tim yang segambreng gitu, sama kan. Kita juga sebagai upline dan juga sebagai downline yang terkadang rasanya 24 jam itu terasa kurang. So, daripada merawat pikiran-pikiran aku dianaktirikan, upline aku nggak perhatian gitu kan. Kitalah yang mengambil keputusan lebih aktif dan interaktif. Pasti banget akan terjalin komunikasi dengan baik. Sampaikan aja ke upline apa kebutuhan kita untuk bangun MCI. Dulu saya punya leader yang super baperan banget gitu ya. Selalu merasa seperti itu, tapi kesini-sini tuh berubah 180 derajat. Mungkin efek ikut mastermind. Saya rasa itu ya. Hayo, yang belum ikut segera ikut ya teman-teman ya. Kalau sekarang tuh LVM ya Pak Reo ya. Yes, LVM dan V-Class. Nah, si member saya ini belak-belakan gitu beliau bilang, "Mak, tim aku tuh selalu semangat banget untuk belajar. Jadi saya minta waktu 2 minggu sekali untuk isi grup Zoom meeting di tim saya gitu." Nah, kayak gitu kan enak ya, terjalin gitu komunikasi. Downline menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Kita sampaikan apa yang kita butuhkan dari upline kita gitu. Jadi upline enak gitu komunikasinya. Kita tahu upline kita tahu apa kebutuhan kita gitu. Upline itu bukan cenayang yang bisa meraba-raba kebutuhan ratusan bahkan ribuan member di dalam jaringannya ya. Jadi bukannya nunggu upline ngemis-ngemis. Kadang itu kan, ayo aku kapan nih ngisi Zoom di jaringanmu gitu, di grupmu. Tapi selalu ada aja alasan. Giliran upline-nya udah sibuk sama ngurusin jadwal-jadwal dari tim-tim yang mau belajar, bilangnya gue nggak diperhatiin, iyalah siapa gue gitu ya. Jadi baper sendiri. Padahal waktu diminta upline, alasannya banyak ya. Bukan begitu caranya Marimar ya. Tips yang ketiga, no cross-lining club. Berulang kali semua membahas tentang hal ini. Ini juga termasuk etika berbisnis MCI. Syukur-syukur kalau kita ketemu dengan crossline yang positif. Kalau negatif, habis kita. Ya. Saya punya pengalaman pribadi mengenai hal ini dan saat itu hampir saja saya terpengaruh ya dengan cerita crossline tersebut. Saya tidak bisa bayangkan andai dulu saya telan mentah-mentah informasi yang diceritain oleh crossline tersebut. Mungkin saat ini saya entahlah. Pak Reo mungkin masih ingat kan kejadian beberapa tahun lalu? Dulu yang tentang kisah yang tidak boleh disebut namanya. Bisa tidak boleh disebut namanya. Udah kayak Voldemort gitu ya. Kisah yang tidak boleh disebut namanya. Saya cerita sedikit ya. Pada saat itu saya ditelepon oleh seorang crossline. Dia cerita panjang lebar ya tentang isu yang sedang hits pada masa itu. Satu shock, saya langsung nangis, saya langsung ngebayangin member-member saya langsung ngebayangin bagaimana MCI gitu. Dan hampir saja saya terpengaruh gitu ya. Tapi kemudian begitu saya tutup telepon, saya langsung menenangkan diri dan aku harus cari informasi yang benar. Saya harus mengkonfirmasi ini kepada orang yang tahu gitu, yang lebih paham, ke banyak orang gitu, ke banyak pihak. Saya harus konfirmasi ini. Dan yang terpikirkan saat itu adalah saya harus hubungi Pak Yohanes. Karena beliau yang berhubungan dengan manajemen dan sudah tahu pasti tentang kondisi yang sebenarnya gitu ya. Alhamdulillah banget Pak Yo langsung merespon telepon saya dan menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dan udah deh, nggak jadi galau deh gitu ya. Nah, teman-teman, saat kita terkena sindrom crosslining, kita bisa ke bawah negatifnya atau kita bisa dengan sikap positif. Dan itu tergantung imunitas hati kita. Ingat teman-teman, saat kita menghabiskan waktu bergalau akibat crosslining effect ini, di saat yang sama ada member, ada tim lain yang terus bergerak dan sudah pasti akan mendapatkan banyak hal baik. Tips yang keempat, masih banyak nih teman-teman, kan tadi saya bilang 6 jam ya, jadi harap banyak makan.
supaya bisa menyerap semua informasi yang saya sampaikan. Tips yang keempat adalah no polom buango club. Waduh, tadi sudah minta izin ya, Koryo saya mau pakai bahasa daerah. Seng-seng nih langsung nih. Polom buango itu dalam bahasa Gorontalo artinya mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Saya pakai bahasa Gorontalo karena saya suka dengan kata ini. Menurut saya itu lebih jelek gitu loh. Boleh diketikin Kak? Tadi apa? Polom buango. Polo. Saya ketik di mana ya? Ini nggak bisa. Bercanda. Oh ya, oke baik. Ini gimana tuh polom? PO, Papa, Oscar, London, Oscar, Mama, B itu apa? Beta. Beta, polombu. Unicorn, polombua, Alpha, Nano, Golf, Oscar. Oke. Ya. Polom buango. Oke. Menarik. Ya. Saya pakai bahasa Gorontalo karena jelek menurut saya. Teman-teman, semua pasti sepakat. Upline di MCI itu ibarat orang tua. Betul? Apakah pernah terfikirkan oleh kita saat kita merasa lebih hebat dari orang tua kita, lalu berani mengeluarkan kalimat, orang tua gue kan kalau bukan gue nggak bisa hidup bahagia, nggak akan bisa keliling dunia, nggak akan bisa umroh, nggak akan bisa berhaji. Berani ngomong kayak gitu ke orang tua? Ngeri kali ya teman-teman ya. Naudzubillah min dzalik, amit-amit. Jangan. Sama di bisnis MCI. Saat kita masih suka merasa, upline gue tuh bisa tembus trip kan karena poin-poin dari gue. Upline gue tuh bisa tembus cash reward kan karena poin-poin dari gue bersama tim. Ya, teman-teman, kalau dibalikin ya, nih ya, kalau dibalikin, andai dibalikin, orang tua kandung ngomong, marah gitu kan, kamu anak, kalau bukan mama papa nggak akan lahir ke dunia dan mendapatkan perawatan yang baik. Ya. Terus orang tua di MCI kita ngomong, loh kalau bukan gue, lo nggak akan bisa kayak gini di MCI. Aduh ya Allah teman-teman, bayangkan teman-teman, betapa melelahkannya hidup dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Dan semoga kita dijauhkan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Saat punya perasaan, kalau bukan gue, upline gue nggak akan tembus, nggak akan sukses, kelarlah hidup kita teman-teman. Amit-amit, amit-amit. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sedang mengundang tim bisnis yang setipe dengan itu. Ya, naudzubillah min dzalik. So, yang saat ini masih suka ada rasa mangkel antara downline dan upline. Cari upline-nya teman-teman. Rangkul, peluk virtual. Ucapkan maaf dan terima kasih. Karena di MCI bukan siapa lebih hebat dari siapa. Tapi di MCI, suksesmu adalah suksesku. Begitu juga sebaliknya. Tujuan mulia kita adalah mengajak orang lebih banyak lagi untuk merasakan better life with MCI, versi hidup masing-masing pastinya, tanpa ada perbandingan-perbandingan. Ya. Itu yang keempat, no polom buango club. Yang kelima, tips yang kelima, duplikasi lebih cepat. Tidak ada kekuatan jaringan tanpa duplikasi. Dan duplikasi yang baik itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sejak awal saya jalankan bisnis MCI, prinsip saya adalah saya harus pertama kali memberikan ilmu ber-MCI untuk orang-orang yang saya rekrut. Artinya, saya kudu pintar, ya, pintar dalam arti tahu tentang semua hal yang berhubungan dengan bisnis MCI. Itu yang saya duplikasi dari upline-upline saya. Di awal saya menjalankan bisnis MCI. Setiap saya tanya tentang berbagai hal ke Bang Janu, ke Mak Jenny, ke Mak Olip, itu mereka akan selalu menjawab apapun yang saya tanyakan. Nggak pernah tuh mereka, kalau saya nanya, terus mereka bilang, Beb, kamu tanya deh Pak Yo, maksudnya apaan? Atau Beb, tanya Pak Reo deh, aku nggak ngerti. Apalagi saya disuruh ke bos Hendra atau bos Wilson, nggak pernah. Mereka nggak pernah seperti itu. Ya, saya tuh jadi kagum banget. Wah hebat banget upline-upline saya.
Mereka tahu banyak hal. Dan hal itu yang menginspirasi saya untuk menjadi guru pertama bagi orang-orang yang saya rekrut. Karena satu hal yang saya yakini adalah menduplikasikan apapun yang diberikan oleh upline kita adalah warisan terbaik sebagai bentuk rasa terima kasih kita untuk upline. Oleh karenanya, teman-teman, jadilah orang pertama yang memberikan ilmu kehidupan di MCI untuk tim. Kenapa? Karena itu adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk downline kita. Tips yang terakhir, yang keenam, tidak membatasi diri. Saat kita punya perasaan-perasaan, aku kok gini ya, aku kok gitu ya, kok aku nggak bisa sehebat dia ya. Hati-hati teman-teman. Perasaan-perasaan seperti ini bisa menjadi perisai kesuksesan yang membuat kita jadi nggak berkembang. Ya. Kalau merasa kesulitan, ya saya bagi tips lagi nih. Ini tips paling penting nih teman-teman. Kalau merasa kesulitan untuk membuang perasaan-perasaan seperti itu, ikutlah VCamp. Atau sekarang tuh udah V-Class atau LVM. Ya. Atau sering-sering rilis bersama Pak Reo. Pasti akan berefek positif. Saya kalau ketemu member yang setipe seperti itu, saya akan suruh langsung untuk ikut-ikut kelasnya. Biasanya tuh kalau habis ikut kelas tersebut, bisa jadi lebih menghargai dan percaya diri sendiri. Ya, bagi saya pribadi, kelas-kelas seperti ini bagi saya pribadi adalah ibarat pesantren bisnis MCI. Karena kita nggak pernah tahu isi kepala dan isi hati orang. Mungkin saja orang yang secara fisik nampak begitu bersemangat, tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya tuh nggak ragu untuk sukses. Ya udah teman-teman, yang kayak gini biasanya dicuci habis nih sama Pak Reo ya. Dirilis dengan ilmunya, lepasin aja. Teman-teman, sekian tips, 6 tips dari saya bagaimana kita menjadi downline yang baik, bagaimana kita ingin menjadi seorang upline yang baik untuk member kita, untuk downline kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Reo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Lela, thank you. Wih, ini padat banget teman-teman ya, langsung dikasih tahu dan ilmunya benar-benar yang praktikal ya, karena dari pengalaman pribadi langsung Kak Lela sehari-hari yang dialami. So, hari ini udah ada 3.300 member yang sama-sama kita. Ya, pastikan untuk teman-teman semua siap-siap nih pertanyaannya ya, karena ada banyak yang bisa ditanyain pastinya sama Kak Lela ya, karena pengalamannya juga banyak. Kita gali nih, karena biasanya dari pertanyaan kita akan bisa dapetin lebih banyak lagi nih ya, informasi, ilmu-ilmu, dan jurus-jurus praktikalnya. Jadi silakan Anda layangkan pertanyaannya ya, dan tim VSN akan standby untuk nge-capture pertanyaan Anda, jadi silakan ditanyakan. Ngomong-ngomong nih, menarik juga ya Kak Lela, dari tadi nih dibahas kan ada banyak tema-tema yang canggih banget ya, dan salah satu yang menarik saya itu adalah aktif mencari perhatian upline. Ya, ini jadi catatan saya secara spesial. Jadi kadang-kadang kan kayak banyak orang yang nungguin upline-nya nyariin. Itu fenomena yang paling sering ya kan. Oh, upline saya nggak peduli sama saya, gini gitu. Kadang-kadang nunggu. Selalu update ilmu terbaru, nggak pernah dapat misalnya, ya kan. Nah, tapi di saat kitanya yang aktif justru mencari, ya justru itu malah memudahkan kita jadi lebih gampang untuk dekat sama upline kita dan disayang upline nih sebenarnya ya. Yes, karena dulu juga saya ingat banget Pak Wendy juga pernah cerita ya, karena banyak banget kan kalau upline itu pasti pengen sebenarnya bantu. Cuman kadang-kadang mereka gimana indikatornya yang dibantu sama yang nggak dibantu. Dia bilang adalah memang ketika orangnya nyari kita apa enggak. Ya kan, kalau kita nggak nyariin kan karena memang banyak yang aktif yang lagi nyariin upline-nya jadi handle dulu nih. Karena dia datang kan, ayo gimana gitu kan, iya dijawabin semuanya. Tapi kalau yang nggak nyariin, ya upline juga lagi handlein yang ini, tangannya juga udah kayak gurita gitu ibaratnya. Ya saya ngebayangin. Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya gini, Anda punya anggaplah 10 orang leader misalnya ya kan, 10 orang leader, terus di bawahnya leader-leader Anda ini, mereka kan punya member-member yang sudah aktif. Anggaplah dari satu leader itu punya satu orang yang tembus trip misalkan. Berarti kalau misalkan ada 10 leader kali 10 tambah lagi 10 berarti jadi sekitar 20-an orang misalnya. 20-an orang aja kalau misalkan ikut aktif nanya-nanya,
Ya itu padat banget teman-teman. Kalau kita jawabin satu orang 10 menit, berarti kan kalau 20 udah 200 menit ya. Sorry, 20 kali 10, ya 200 menit. 200 menit tuh lumayan loh. Ya, jadi kayak ngebalesinnya tuh padat banget. Nah, apalagi kalau timnya sudah banyak. Itu tadi kalau hitung 10 leader loh. Tapi bagaimana kalau misalkan banyak banget numpuk gitu ya. Terus semuanya nyariin gitu kan, yang ya upline juga pasti akan butuh waktu buat ngebalesin. Dan di saat kitanya nggak nyari, "Woi, upline bantuin dong." Nanti upline-nya bingung, ini siapa yang lagi dibantuin ya, yang lagi nyariin dulu nih, di-handle dulu. Nah, jadi ini penting banget teman-teman yang tadi Kalela sampaikan, untuk benar-benar memang ya aktif mencari perhatian upline ini ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita sering lupa, nah itu yang perlu buat mungkin diingatkan lagi ya. Hari ini udah dikasih tahu sama Kalela, pastikan untuk dipraktekkan. Terus yang jangan bandingkan upline itu juga penting juga. Karena kalau kita ngebandingkan, dan kalau kita fokus kepada kejelekannya, biasanya kita jadi nggak bisa ngambil bagus-bagusnya dari upline tersebut. Karena gini, setiap orang pasti ada kekurangannya. Nggak sempurna lah. Seorang saya, Cesaro Ray juga nggak sempurna, Kalela Wonggo juga saya yakin pasti ada kekurangannya juga. Ya Pak Yohanes pun nomor 1 di MCI pasti juga nggak luput dari kekurangannya dia. Tapi dibalik dari kekurangannya setiap upline, mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Yang mungkin dari sana kita bisa belajar sesuatu. Tapi kalau kita udah nge-label, wah ini begini, itu begitu, terus kita, yang tadi kata Kalela, di belakang jadi ngegosip misalnya. Ya akhirnya jadi nggak bisa dapetin hal-hal yang sebenarnya bisa didapetin dari mereka gitu loh. Sebenarnya kita bisa dapet mungkin pembelajaran apapun. Ya saya sering lihat pola yang ini itu juga sama pembicara biasanya. Misalnya kayak pembicaranya, saya maunya sama dia, jadi ngebanding-bandingkan sama pembicara yang lain gitu. Kalau pembicaranya si ini, saya akan datang. Kalau pembicara si itu, saya nggak datang. Misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita ngelihat milih-milih pembicaranya, kita akan kehilangan kesempatan apa yang mungkin ada pesan-pesan tertentu yang mungkin aja Tuhan hari itu kirim orang ini buat deliverin sesuatu kepada kamu. Ketika misalkan kita lagi nonton, kita belajar, terus kita, ternyata ini tuh yang selama ini aku cari. Dan ini yang selama ini bikin aku nggak bisa optimal misalnya. Ya, saya ingat banget waktu saya pergi ke kelasnya Anthony Robbins ya, di Singapura waktu itu. Pas lagi di trainingnya dia, saya dengerin, ini saya udah sering denger banget di kelasnya Pak Tung Desem Waringin. Karena Pak TDW kan dia license trainernya dari Anthony Robbins gitu kan. Jadi ilmunya saya nangkringin, ini mas udah denger semua gitu kan. Nah, tapi begitu saya mikir kayak gitu, ya akhirnya jadi malah nggak masuk. Ngapain saya udah jauh-jauh datang, terus saya jadi nggak ini gitu. Akhirnya saya coba, oke, vibe-nya saya rasain lagi, apa ilmu yang bisa saya dapetin, saya nontonin benar-benar serius gitu. Dan ternyata balik dari sana, cuma ada satu hal kecil yang begitu saya tangkep, terus pemikiran saya tuh berubah total. Oh ternyata selama ini begini ya saya berpikir, dan ternyata kalau begitu, oh bisa ya pakai cara yang ini. Yang selama ini udah ngomongin sebenarnya berkali-kali sama Pak Tung, cuman begitu di deliver sama Anthony Robbins, pas kenanya di situ gitu. Padahal materinya sama. Maka saya bilang dulu, Ya beda ya kok. yes, vibe-nya beda, momen kita aha momennya tuh lain-lain. Ya betul lah momen. Walaupun kadang-kadang yang dibawain temanya mirip-mirip gitu loh. Yes. Kayaknya ini lagi gitu. Saya udah pernah denger. Ketika ngomong gitu, kita jadi menutup diri. Saya udah pernah denger. Langsung pop. Gitu. Ini mah gue juga udah tahu. Itu udah kalimat paling ngeberantakin apa ya? Berarti kita udah datang. Kita udah luangin waktu. Excitednya itu perlu kita munculin. Jadi kayak, gimana caranya training ini bikin jadi training yang paling asik yang saya hadiri. Ya kasih love like-nya paling banyak, nontonin paling serius, terus kayak ada insight apa diambil gitu ya. Jadi kayak ngeliatin setiap pembicara yang berbeda-beda, itu pasti insight-nya juga lain-lain teman-teman. Walaupun misalkan bawakan satu topik yang sama. Makanya nggak pernah bosen lah. Ya, misalkan ngebahas cara ngejawab handling objection misalnya ya. Kadang-kadang ada aja insight yang, ternyata ini bagus juga begini gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman, makanya kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah stop ya kan kalau misalkan kita belajar sesuatu ya dari MCI VSN yang tadi Kalela udah sampaikan. Ada banyak kelas-kelas yang sangat-sangat awesome banget ya kan. Kayak kita bisa belajar training kita rutin di webinar, kita bisa belajar di Victory Product Training, terus juga ada program
misalkan VIP kita bisa belajar terus ya kan, terus training kita mingguan juga, terus ada lagi kadang-kadang MCI ngundang juga ya kan di global training kita bisa barengan belajar sama teman-teman yang lain juga gitu kan. Jadi wah banyak yang bisa kita belajarin di MCI, dan kalau misalkan kita mau bayar di luar gitu ya buat ilmu-ilmu seperti ini tuh bukan sesuatu yang murah loh teman-teman. Ya Kalela ini kan fight udah di MCI beberapa tahun gitu, dikumpulin ilmu dipadetin jadi satu. Anda dapetin esensinya doang, udah dirangkumin, kurang enak apa gitu kan. Terus setiap kali datang ya kan ke webinar demi webinar, ketemu juga ilmunya beda-beda semua, komplit jadinya. Jadi Anda bisa belajar sesuatu itu benar-benar kayak esensi dari semua ilmu-ilmu yang ada. Jadi ketika Anda belajarin, Anda praktekin, wah itu hasilnya pasti maksimal. Ya kan, apalagi kalau Anda culik tim Anda, suruh ikutan juga, ya kan? Wah itu lebih seru lagi. Oke ya? Thank you banget Kalela udah dirangkumin buat kita semua. Ya saya tadi cuma ngerangkumin kurang lebih teman-teman biar lebih nangkep lagi insight-nya ya yang disampaikan sama Kalela tadi ya. Nah ini pertanyaannya langsung banyak nih masuk nih ya. Bentar saya cek dulu ya. Kalela, gimana cara hadapin sikap anak downline yang ngiri lihat bonus leadernya katanya? Katanya kalau bisnis MCI malah jadi beban kalau nggak closingan. Waduh, gimana tuh? Ada ini pertanyaannya dari Kak Jurnita Siregar. Cara hadapi sikap downline yang iri lihat bonus leadernya. Katanya bisnis MCI malah jadi beban kalau saya nggak closing. Katanya gitu. Gimana tuh? Maksudnya yang jadi beban siapanya? Downline-nya apa? Kayaknya kalau Kakaknya. si downline-nya ada yang terbebani ya. Karena kan dia iri lihat bonus leadernya. Kalau ada downline yang iri lihat bonus leader, adalah PR kita untuk edukasi mereka supaya punya mindset yang benar di bisnis MCI. Semangatin aja, suatu hari kamu akan punya seperti ini. Lakukan aja seperti apa yang saya lakukan. Itu yang selalu saya peroleh dari upline-upline saya ya. Zaman dulu waktu zaman masih barbar gitu ya. Waktu zaman belum kelas-kelas belajar itu masih suka, Kak, nanya Kak Jen, Kak, bonusnya berapa Kak? Apa sih kepo deh penghasilan upline gitu kan. Meskipun sambil bercanda gitu, saya pikir kan, alah nggak apa-apa lah, kita deket doang gitu kan, kita doang gitu, aku nggak akan ini gitu. Tapi Mbak Jen nggak pernah mau sharing. Akhirnya saya sampai di titik yang, oh di MCI ini apa yang kita pernah lakukan ke downline, nanti juga akan dibayar sama apa yang kita lakukan ke upline itu nanti akan dibayar oleh downline kita. Awalnya, padahal tadinya tuh saya cuma bercanda gitu, nanya-nanya, kepo-kepo bonus Mak Jen, tapi ternyata Allah kirimkan saya dengan downline yang super kepo sampai dia itu mau lihat aplikasi VSN saya. Aplikasi MCI saya gitu kan. Wah, ini luar biasa. Pokoknya semangatin terus downline-nya, deketin. Lebih gini, kalau kita lebih akrab sama downline itu lebih enak untuk kita kasih masukan. Ya, kalau dia kepo, dia iri, semangatin aja gitu. Orang kayak perasaan-perasaan negatif itu kan timbul karena kita belum tahu ilmunya bagaimana kita memanage rasa-rasa yang tak perlu ada itu. Jadi kalau kata Pak Reo, banyak-banyak dirilis biar jadi netral semuanya, biar lihat bonus upline yang ratusan juta gitu kan, miliaran, udah biasa aja. Kita pasti akan sampai kok. Yes. Semangat Kakak, nyemangatin downline-nya untuk bisa sama seperti Kakak penghasilannya. Pastinya kan kayak menggerakkan mereka untuk malah jadi makin semangat, itu penting banget. Ya, jadi kalau misalkan kadang-kadang dianya down, ya udah lepaskan saja emosinya. Biar nggak kebawa lama. Oke, pertanyaan berikutnya dari Catherine MCI. Kak Lela, apakah pernah alami perasaan takut ditolak sebelum ketemu calon customer? Lalu apa tipsnya ketika mengalami kondisi ini? Terima kasih. Takut ditolak, siapa yang nggak takut ditolak? Yang bikin maju mundur kita mau prospek itu kan rasa takut itu sendiri ya. Saya kalau tanya takut ditolak, takut. Tapi saya lebih takut lagi kalau hutang-hutang saya tidak terbayar. Yang tadi ya.
Saya lebih takut lagi kalau hutang-hutang saya tidak terbayar. Saya lebih takut lagi kalau anak saya tidak bisa bayar sekolah, uang sekolah. Ya, saya lebih takut lagi kalau terus-terusan masih dibantu sama mertua. Ups, saya lebih malu lagi gitu kan. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Maju aja. Karena rasa takut itu sebenarnya cuma kayak pembatasan-pembatasan dia yang muncul saat kita mau maju. Kalau saya bilang tuh kayak setan di pikiran gitu loh. Udah kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan closing. Udah kamu pasti ditolak. Itu tuh ya kuat-kuatan kita nih, kuat-kuatan mental kita melawan si pikiran-pikiran tuh yang sebenarnya tuh nggak perlu kita dengerin. Itu kan pembatasan-pembatasan diri tadi ya, Pak Reo ya. Yes. Pembatasan diri tadi teman-teman. Padahal begitu maju, pasti langsung kayak kita tuh dapat yang tadi Pak Reo bilang aha moment. Wow, ternyata saya bisa. Ya. Wow, ternyata saya bisa closing. Ya udah, kalau masih takut, masih ada muncul rasa takut, cari ketakutan yang lebih besar lagi. Seperti saya tadi, saya takut ditolak, tapi saya lebih takut lagi kalau saya nggak bisa bayar hutang. Gitu. Nah, itu teman-teman. Itu ya Ibu ya, semoga bisa menjawab. Semangat. Mantap. Jadi kalau ada ketakutan yang lebih besar, jadi takutnya gitu jadi kecil ya. Ya, betul. Lagian kan orangnya nggak kenal kita gitu. Dia nolak kita nggak akan bikin berat badan kita turun. Kalau gitu langsung. Atau nggak akan bikin lemak kita bertambah, ya. Paling cuma celekit doang gitu, tapi habis itu normal lagi kok. Tenang aja. Oke, sip, mantap. Ternyata tenang saja teman-teman. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Oke, sip, semoga menjawab ya. Dan pertanyaan berikutnya, kalian lah gimana ngatasin downline yang semangatnya pas closing aja? Kalau nggak closing, langsung jadi down. Promosinya juga males. Gimana tuh? Bagaimana caranya? Yang saya lakukan ya, ini yang saya lakukan. Saya cari tahu apa impian dia, kenapa dia mau MCI. Ya, jadi begitu dia down, saya ingatkan. Maksimal 3 kali saya ingat, saya follow up, saya telepon. Tapi dia masih melakukan hal yang sama, masih seperti itu, ya udah saya lepas. Tadi materi sebenarnya saya mau sharing juga tentang egois. Egois di bisnis, siapa di sini yang tidak suka sama orang egois, tapi sebenarnya itu egois dan nggak suka sama orang egois? Saya adalah orang yang sangat egois, tapi saya nggak suka dibilang egois dan saya nggak suka sama orang egois. Tapi di bisnis MCA itu egois itu ternyata penting. Ya. Suksesnya, kalau sukses kita siapa yang menikmati? Kita. Yang dapat bonus, siapa yang transfernya masuk ke siapa? Ke rekening kita. Kalau tembus trip, masuknya, kalau yang berangkat siapa? Kita bersama keluarga. Jadi, kalau ketemu downline seperti itu, kasih jeda waktu, kasih waktu. Oke, cuma 3 kali aku mau kasih waktu untuk follow up dia. Setelah itu saya tinggal dulu. Saya mau fokus sama member lain, dan saya mau fokus pada tujuan saya di MCA. Karena sukses kita adalah tanggung jawab kita. Ya. Sukses kita bukan tergantung pada downline. Saat kita berpikir bahwa kalau aku bisa sukses kalau semua downline-ku aktif, itu artinya kita menggantungkan sukses kita pada downline. Jadi begitu downline-nya ambruk, downline-nya down, kita bisa jadi pincang. Ya, itu yang saya rasakan, dan saya benar-benar dulu saya bergantung banget pada downline saya, Pak Reo, waktu saya mau kejar Elite Diamond pertama saya. Ada satu downline yang begitu luar biasa ya. Setiap hari dia ucapkan terima kasih. Ini saya sharing ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu bisa diambil hikmah. Tiap hari beliau ucapkan terima kasih kepada saya. Saya sampai tanya, apaan sih gitu kan? Saya jadi risih sendiri karena tiap gitu upline, terima kasih ya, I love you gitu. Upline, terus besok lagi, ngapain sih kayak gini gitu kan? Kayak jadi lebay saya bilang. Terus dia bilang apa? Saya mau bilang terima kasih karena sudah jadi jalan saya di MCI. Jadi saya sudah berkomitmen dengan diri saya akan selalu bilang terima kasih sama kamu, dia bilang. Wow, saya jadi bangga. Ya, saya wah gila, ini adalah kaki kuat saya. Ini adalah leader hebat saya. Oke, sip. Kemudian saya lengah, dan 1 minggu kemudian
Tiba-tiba dia masuk, WA masuk, beliau bilang, Lela, saya mau mundur di MCI. Saya tidak diizinkan oleh suami saya lagi. Apa yang terjadi? Saya nangis. Wow. Dia bilang dia mau sukses. Dia bilang sama-sama di MCI gitu kan. Tulislah saya status galau. Terus waktu itu kalau nggak salah sama Olip yang respon. Kenapa, Beb? Zaman itu kan zaman BBM ya. Beb, kenapa, Beb? Langsung nulis status kan galau gitu. Terus teleponan, terus padahal kan dia bilang dia mau sukses bareng aku, Kak. Dia tuh kakinya aktif, dia tuh luar biasa begini gitu kan. Rasanya capek banget ya. Capek karena saya menggantungkan sukses saya kepada downline. Akhirnya terus berkali-kali ketemu seperti hal ini. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bahwa sukses saya adalah tanggung jawab saya. Saya harus egois. Saya tembus trip dulu. Saya dapetin bonus dulu. Saya naik level dulu. Baru saya ajak tim. Ya. Egois kita itu adalah itu. Karena itu berhubungan dengan postur kita juga sebagai upline. Jadi kalau ketemu downline yang apa katanya itu? Semangatnya Senin Kamis doang promosinya, habis itu tidur gitu kan, rebahan. Kalau closing down, kalau nggak closing down, kalau closing dia baru semangat. Iya semangat. Nah itu di-push lagi dan bisa di-push lagi, disemangatin lagi untuk dia bisa closing terus. Kan dia udah ngerasain enaknya gitu, enaknya dapetin bonus. Kalaupun masih kayak gitu ya udah rilis, lepasin aja kalau kata Pak Reo. Yoi. Intinya adalah semangat dulu baru closing. Jangan terbalik, masa closing dulu baru semangat. Baru semangat. Ya betul. Ya, kayak biasa diet dulu baru turun berat badan, atau turun berat badan dulu baru diet. Baru diet. Ya, diet dulu dong, baru turun berat. Aduh, jangan ngomong-ngomong diet, Pak Reo. Nih. Saya ganti. Dia bilang, Pak, saya mau kalau otot saya sudah besar, nanti saya baru angkat besi. Justru karena angkat besi, ototnya kan besar. Jadi besar, ya. Karena kamu semangat, ya justru kamu jadi bisa closing. Iya. Nah, ini teman-teman, tadi cerita pengalaman dari Kalela, perhatikan baik-baik ya. Ketika kita bergerak dari energi pengharapan, ya di saat kita berharap sesuatu. Nah, itulah makanya ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya bisa membuat kita kecewa. Ya, makanya sampai nangis-nangis lagi. Ya, ada. Jadi hati-hati dengan kita berharap. Kadang-kadang kita menggantungkan impian kita sama 1-2 orang yang kita anggap. Zaman itu kan belum ada Vicam, Pak Teo. Iya. Otaknya masih korslet banget gitu. Yes. Yang kita anggap kayaknya, wah dia nih yang bikin kita bisa closing. Makanya kita setengah bangkitin dia. Orang banyak yang terjebak pengen bangkitin zombie. Kenapa? Karena pengharapannya begitu besar. Dan juga mereka menganggap bahwa rezeki dia seolah-olah hanya dari orang ini. Kayak Tuhan tuh nggak punya kekuatan untuk bantu kamu lebih punya segala-galanya gitu kan. Karena kan Tuhan kasih, ibaratnya gini. Tuhan bilang, berdoalah kepadaku nih, saya akan kuperkenankan bagimu. Ya, mintalah request sama Tuhan gitu. Kalau misalkan satu orang itu belum mau, ya sudah. Kalau teman-teman minta request, pasti Tuhan akan kasih juga ketemu sama banyak orang kan. Nah, jadi itu yang dimanfaatin banget, yang tadi Kalela sampaikan, pastikan untuk benar-benar ditangkap banget, capture. Bahwa itu penting sekali, teman-teman. Jangan pernah kita menggantungkan impian kita sama 1-2 orang aja. Karena nanti malah jadi kekecewaan, ya itu yang bikin kita malah jadi drop down. Jadi kita perlu semangat ya, dan semangat jadi bisa closing banyak ya kan. Jadi kalau misalkan dia belum mau fokus yang tadi Kalela sampaikan, ingat ya, berarti cari dulu teman-teman yang memang udah mau fokus gitu kan, member-member atau donor-donor yang baru. Kalau misalkan memang belum banyak ya sudah, fokusin dulu rame ya. Jadi baru ketika ada banyak melebar, banyak yang bisa kita ajak untuk kerjasama. Penting sekali. Thank you banget Kalela diingetin lagi ya teman-teman. So, silakan kasih pertanyaan lagi. Menjawab. Hah? Semoga bisa menjawab tadi. Oh ya, siap. Pasti sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Tadi banyak banget yang kasih apresiasi. Kalela bisa lihat dari itu juga, ada Facebooknya nggak? Saya sambil buka handphone ini. Nah, nanti buka dari handphone ngintip. Jadi ini banyak dari tadi apresiasinya nih. Thank you Kak, apa semuanya nih, banyak yang kasih ya. Terima kasih Mama. Oke, sip. Terus ada lagi dari Kak Lady Sutra. Bagaimana cara kita merangkul downline yang sepertinya mulai merasa tidak disayangi, Kak? Padahal upline tidak pernah pilih kasih loh.
dan tetap coba merangkul semua member, tapi merasanya tidak disayang. Gimana cara kita rangkulnya ya? Dari Kak Lady Sutra. Bagaimana cara merangkulnya? Telepon dia. Ya. Kalau memungkinkan untuk datang, kalau misalnya satu kota, datengin. Silaturahmi lagi. Jalin komunikasi sebenarnya. Kalau saya tuh kadang-kadang gini, tiba-tiba suka keingat, kalau lagi santai gitu kan, buka-buka handphone, tiba-tiba mau chat, "Hai Mbak," gitu kan. Saya chat beberapa orang. Tiba-tiba ada yang balas, "Ya Allah Mbak, aku tuh kan pas lagi kangen dirimu chat." Ya udah saya telepon. Ya. Jadi kalau ketemu downline yang merasa apa tadi? Ingin merasa tidak dirangkul, ya kita rangkul gitu. Tinggal hubungi telepon ngobrol apa aja, nggak usah ngobrolin bagaimana semangatmu di MCI, nggak usah. Ngobrolin apa aja yang receh-receh, tapi yang penting bisa bikin nyambung komunikasi dulu. Entah nanya keluarga, nanya anak-anak, nanya kabar, dan lain-lain. Yang saya lakukan sih itu. Dan alhamdulillah biasa seperti itu, ya udah langsung jadi normal lagi gitu kan. Biasa itu karena kita terlalu sibuk, dianya juga sibuk, atau kadang nggak enak untuk hubungin kita gitu kan. Dia nggak enak untuk hubungin kita, jadinya jadi kayak memelihara pikiran-pikiran negatif sendiri gitu. Upline gue nggak perhatian, nggak ini, nggak itu gitu. Padahal mas sebenarnya kalau upline tuh dihubungin tuh seneng banget. Nah kalau saya pribadi, saya suka dalam satu hari itu saya suka chat beberapa orang. Ada yang, "Hai Mbak maaf ya aku lagi prospek," atau "Mbak maaf ya nanti." "Oh iya nggak apa-apa." Tapi ada yang merespon, "Mbak aku tuh kan pas lagi keinget kamu hubungin," gitu. Ya udah langsung telepon nyambung. Kayak gitu sih. Menjalin komunikasi itu mudah, amat sangat mudah. Menjalankan bisnis MC itu amat sangat sederhana, jangan dibikin-bikin rumit dengan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak perlu ada gitu. Yang kayak negatif thinking seperti itu. Begitu sih. Oke, thank you Kak Lela. Jadi Jawab. teman-teman hati-hati dengan pikiran-pikiran yang suka muncul-muncul sendiri di kepala kita ya. Self talk ini yang paling berbahaya kadang-kadang. Jadi perlu kita basmi satu-satu biar nggak mengganggu kita ya. Jadi pada akhirnya gimana caranya? Banyakin komunikasi, kontak-kontak ya, telepon-telepon aja kata Kak Lela ya. Semoga bisa dipraktekkan, bukan semoga sih, ini pasti bisa dipraktekkan. Jadi selamat mempraktekkan ya. Terus Kak Lela, bagaimana cara menyikapi downline yang selalu minta dibantu taruhin member aktif di bawahnya? Wah, gemes banget ya ini ya. Sudah ada satu yang sangat aktif, tapi pengen dipasangin juga kanan kiri aktif. Aduh, gemes. Satu yang bisa kita lakukan, satu, kasih pengertian. Ya. Dua, udah dikasih pengertian masih kayak gitu, tinggal. Cuekin aja. Karena dia udah ngerasain banyak hal gitu. Kamu tuh udah aku kasih satu, kenapa mau minta lagi gitu. Kalau dia aktif, sebagai gini, kalau dia dekat sama kita tuh gampang banget untuk nampol-nampol. Bener nggak Pak Reo? Emang kamu mau punya downline kayak gitu? Udah kayak gitu aja ngomongnya. Emang kamu mau punya downline yang suka minta-mintain? Makanya jangan suka minta. Karma tuh berlaku, serius. Ya, mau bilang nggak ada karma di dunia ini, nggak ada karma, tapi ya udah teman-teman, lakukan segala hal yang kira-kira teman-teman anggap menyenangkan buat teman-teman, tapi melanggar etika, nanti juga akan kejadian gitu. Saya sharing dulu waktu pertama banget saya aktif ya Preo ya. Itu setiap input tuh bonus masuk ke Mas Janu, ke Bu Jenny Belinda, Mas Janu, Bu Jenny Belinda. Pas lagi input saya langsung telepon ke Olip. Waktu itu saya input 2, 3 dan cuman satu masuk ke saya. Ya. Saya telepon ke Olip, "Kak, ini kenapa bonusnya kalau bukan masuk ke Kajen, masuknya ke Bang Jan ya?" "Oh iya Beb, itu udah sistem Beb. Gak apa-apa." "Tapi kan itu closingan aku. Enak banget mereka gitu kan, closingan aku mereka dapat lumayan lagi. Mana pada saat itu saya butuh uang lagi kan, banyak utang." Masya Allah. Jadi lihat 500 naik ke upline tuh sakit hati banget gitu rasanya. Aduh maafin ya Mak ya, maafin. Nah udah Kak Olip cuma bilang, "Beb, kalau kamu ikhlas,
kamu akan dapat berkat banyak. Nanti ini kamu juga akan ada di saat yang sama, downline-downline input, kamu dapat. Tapi saat itu saya masih belum terima. Pokoknya masih belum paham lah pokoknya kayak gitu. Sampai suatu hari jaringan saya berkembang pesat, member-member makin berkembang, dan saya punya downline yang sekali order tuh 60 juta, 50 juta. Wah, dahsyat banget ya. Tiba-tiba Pak Reo malam-malam, tiba-tiba teman-teman, malam-malam dia telepon. Teteh, enak banget ya, hari ini aku input 6 juta masuk ke Teteh. Aduh, gubrak. Saya langsung, aduh, Allah namparnya begini amat gitu ya. Langsung kayak, saya cuma bilang, iya, makasih ya. Nanti juga kamu akan ngerasain hal yang sama. Ya. Tapi dia udah ngomong kayak gitu tuh udah sempat nyakitin hati, sempat bikin hati nyelkit gitu. Satu hari dia downline-nya melakukan hal yang sama, input banyak dan bonus masuk dia. Parahnya lagi, si downline ini minta bonusnya ditransfer balik. Hayo loh, karma lebih kejam kan? Lebih kejam teman-teman. Dari situ saya belajar, ya Allah, hati-hati banget. Makanya ke semua, saya belajar banget dari kejadian tersebut. Saya rajin untuk menyampaikan informasi bahwa ini tuh udah by system, bonus itu nanti masuk, nanti juga satu hari akan masuk ke kamu gitu. Nanti juga satu hari kamu akan ngerasain apa yang saat ini upline-mu rasakan. Ya, jadi kalau ketemu member yang minta dua-duanya dikasih kaki, ditampol aja. Oh, sayang maksudnya gitu kan. Kalau deket tuh lebih enak, benar-benar. Lebih enak sih teman-teman kalau ngertinya. Oke teman-teman, seperti biasa MCVSN selalu menyampaikan ya, agar apa yang dipelajari di webinar untuk didiskusikan dulu sama upline aktif Anda. Bener. Jangan main tampol-tampolan. Aduh, gawat. Anak orang, bukan nampol toyorin gitu ya, kok nampol dalam tanda kutip. Bilangin aja gitu, kasih tahu, dijelep-jelepin gitu loh. Yes, kadang-kadang ya bolehlah disampaikan gitu ya, karena memang ya banyak juga yang mereka bertumbuh tanpa ada upline yang memberikan kanan kiri gitu kan. Ya, ada yang kayak Pak Yo misalnya baru join di MCI, habis itu ditinggal sama upline ya. Jadi udah dia sendirian aja gitu kan. Ya tapi ya namanya kalau mau bertumbuh, kalau mau sukses ya kita perlu untuk jalan aja gitu kan. Karena ya kembali lagi kan, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Kalau Anda mau mengubah keadaan Anda, kehidupan Anda, ya lakukan aja sendiri, nanti Tuhan akan ikut campur tangan mengubah keadaan Anda. Jangan berharap sama upline ya, karena Tuhan tidak mengubahkan keadaan upline kalau mereka nggak mau berubah. Apalagi berharap sama downline gitu ya. Ya, daripada masuk dalam mode pengharapan ya, kalau banyak dibilang, Kalela bilang nanti daripada karma, udah mendingan kamu dulu aja. Jadi gini, misalnya pengen dikasihin downline bawah kanan kiri kan, daripada nagih ke atas, bantuin ke bawah aja, kasih kanan kiri. bener kok. Siapa tahu nanti upline-nya dapat hidayah kan, terus ngasihin kaki kan, kayak gitu. Cobain dulu ya. Jadi kanan kiri kasih downline semua. Jadi kan tahu rasanya penyegaran rohani gitu. Ya benar. Maksudnya nampol tuh seperti itu kok. Tampolin anak orang. Yes, pada akhirnya Anda akan jadi seorang upline juga kok. Ya, yes. Mungkin sekarang Anda masih downline posisinya, tapi suatu waktu nanti Anda pasti akan jadi upline juga. Jadi yang tema yang hari ini Kalela kasih memang ya, bagaimana menjadi downline yang asik ya. Itu penting sekali. Oke, so pertanyaan berikutnya dari Kak Clarissa Ratu. Malam Kalela, member kita salah satu member yang benci sama upline-nya. Gimana ya kalau ada yang sampai benci gara-gara tadinya awalnya disuruh mandiri, terus akhirnya dia malah jadi benci sama kita deh. Tipsnya apa ya supaya dia nggak benci lagi? Tipsnya, kalau nanya saya mau pakai ilmunya Pak Reo, lepasin aja. Lepasinnya yang mana nih? Lepasin aja dulu. Ada gitu ya. Kan dia benci sama kita kan? Oh, iya. Tanya, kenapa? Kamu apa salah aku sampai kamu benci aku gitu kan? Udah kayak sinetron gitu bahasanya ya.
Kalau dia kasih alasan macam-macam yang menurut kita nggak masuk akal, ya udah sih. Ya udah, nggak apa-apa, ya udah kamu mau pilih jalan apa sih? Gitu. Lepasin aja kan kok. Begitu Betul. bukan? Nomor satu Daripada kita menghabiskan energi, kita konfirmasi ini itu gitu supaya dia balik ya, respect lagi sama kita, kan malah jadi capekin diri sendiri. betul banget. Nomor satu, jangan berharap sama mereka, ya, jangan menggantungkan, kembali lagi tadi hukum pertama yang dikasih sama Kalela. Yes. Jangan menggantungkan kesuksesan kita kepada dorongan kita. Ya, jadi jangan pusingin dia kalau misalkan dia mau untuk benci atau enggak, kan kita nggak bisa ngubahin keadaannya dia. Hanya Ya. dia yang mau berubah, ya dia bisa berubah. Ya, ya paling inspirasikan saja atau ya jorokin masuk ke training. Ah, betul. Siapa tahu otaknya jadi lempeng, kan lebih lurus, jadi lebih. Jebak dia masuk V-Class atau LVM. Yes, jadi coba aja ya. Nah, ini penting banget teman-teman ya, seperti itu. Terus Kak, gimana cara biar meyakinkan pelanggan agar percaya gitu? Katanya takut kalau kita nggak bisa sukses seperti teman-temannya. Jadi kalau misalkan pelanggan, dia maksudnya lagi prospek orang, ya kalau saya coba describe ya, prospek orang, tapi prospeknya nggak yakin katanya. Kalau dia jalanin, dia bisa sukses kayak yang lainnya. Jadi akhirnya dia nggak yakin. Gimana caranya kita meyakinkan mereka ya supaya mereka percaya bahwa kita juga bisa sukses loh kalau jalanin. Dia juga bisa sukses kalau jalanin. Nah, mungkin ini nyambung kayak yang tadi Kalela. Ya, mungkin Kalela, gini. Kalela mungkin ini. Sempat cerita nih yang tadi tentang Bolivia Lim, Bolivia Lim. Mas Janu, Bang Janu, ya. Mungkin ini ada pertanyaan Bang Janu ya. Kalau zaman dulu itu ada webinar, pasti Bang Janu nanya ini. Oke. Tadi ya saya bilang teman-teman, kalau orang itu kita kenal secara dekat ya, dipetakan dia dengan indikator FAST tadi. Kasih gini, pepet terus gitu, pepet terus, kasih terus informasi, kasih terus prestasi yang kita sudah dapat, kasih terus informasi. Karena itu yang upline saya lakukan kepada saya. Begitu betapa besar penolakan saya. Saya dulu tuh benar-benar udah ada di titik jenuh menjalankan bisnis MLM, Pak Reo. Ya, karena tadi sukses kagak, jadinya ngutang iya. Karena ngeluarin bonus 9 juta, saya harus tutup poin 33 juta. Hah? Ya, dan saya itu diarahkan oleh upline saya untuk ngambil satu produk yang harganya sekitar 30 something. Pakai kartu kredit bisa pakai kartu kredit katanya. Akhirnya pinjamlah kartu kredit papa mertua. Aduh. Nah, buat gitu ya. jaga peringkat apa gimana Kalela? Soalnya kan buat bonus 9 juta sampai nimpuk. Jaga peringkat. Sampai di titik itu ya teman-teman, saya sampai akhirnya udah memblacklist yang namanya MLM saat itu. Makanya Mas Janu datang, apaan ini? MCI baru 2013 itu berarti kan MCI itu berdiri 2010, berarti baru 3 tahun. Saya kebayang MLM yang saya ikutin sebelumnya itu udah umur puluhan tahun gitu ya. Suksesnya susah, ini MLM baru 3 tahun, ya ampun. Kalau anak-anak tuh masih bayi gitu kan, masih playgroup. Masuk playgroup ya? Belum, masih pokoknya itulah playgroup A gitu kan. Beliau nawarkan saya bisnis MLM kayak gitu dengan janji manis dan lain-lain. Karena saat itu saya tanya kan, Mas Jano cerita, ini kakak saya bonusnya udah lumayan. Emang berapa? Saya tanya berapa? Udah 10 juta. Adalah, lumayan lah. Mak Jen nggak mau ngasih tahu saat itu. Lumayan. Berapa? Emang berapa? Lumayan itu berapa? Kepo banget gitu ya, kan saya pengen buktiin bener nggak nih. Tapi beliau nggak nyebut angka. Cuma Mas Janu datang berkali-kali sampai 4 kali ya. Tapi karena beliau kenal saya, ambisi saya untuk sukses, sampai beliau nggak patah semangat. Jadi ke kakak tadi yang bertanya, atau mungkin ini bisa jadi hikmah dari buat teman-teman yang lain juga. Kalau orang ragu, pepet terus, sambil terus kita, itu adalah PR kita ya. Egoisnya kita adalah cepetin dapat bonus, dan itu bisa jadi pembuktian kita untuk calon prospek kita tersebut. Seperti Bang Janu kan, datang, lumayan loh, aku 1 minggu udah 7 juta. Saya tergiur nggak? Enggak. Saya pikir itu pasti tipu-tipu.
sih itu ngarang? Saya bilang. Tapi Mas Jano dengan semangat yang luar biasa, beliau tetap prospek saya terus dan terus sampai closing. Tadi dipetakan dulu tadi yang FAST-nya tadi. Ternyata itu ngefek. Saya baru belajar dulu, zaman dulu saya tahu itu FAST, dan dari Pak Janu ini, saya share ini baru saya nangkep. Oh, zaman dulu pun mungkin kita belum ngerti banget tentang FAST, tapi Mas Janu sudah menjalankan itu gitu. Beliau lihat ambisi saya untuk sukses sampai beliau nempel terus untuk saya bisa closing. Gitu. Semoga bisa dipraktekkan. Yes. Thank you banget Kak Lela. Waduh, banyak banget nih yang pada kasih ini komentarnya. Ini bagus banget temanya hari ini, ngobrolannya seru. Terima kasih Kak Lela untuk sharingnya, luar biasa, bisa jadi motivasi menyemangati saya untuk menjadi bisnis MCI, kata Kak Sri. Oke, jos banget ya. Nih sesuatu saat yang didapatkan upline akan didapatkan oleh downline juga. Yes, mantap banget. MCI Jos bagus beneran, aku penjelajah MLM tapi mentok di MCI, alhamdulillah, kata Kak Endah. Jos, mantap. Oke, so pertanyaan ini sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada malam hari ini ya. Pertanyaannya adalah, Kak Lela, kan di masa sekarang nih banyak banget yang jalankan dulunya pakai offline, nah sekarang di online. Kalau tips dari Kak Lela untuk membina tim yang online dan juga supaya bisa lebih mempermudah closingan, apa sih yang bisa kita terapkan? Terima kasih. Yang bisa kita terapkan, pertama-tama saya mau tanya dulu. Saya mau himbau dulu, pastikan sudah punya Zoom berbayar. Wah, jadi marketing Zoom saya. Oke. Karena itu sangat lebih mudah banget menurut saya ya Pak Reo ya. Waktu zaman pandemi ini, waktu zaman awal pandemi itu saya stres banget. Ya Allah, ini gimana saya membina tim, ini gimana saya jalankan MCI. Kayak yang mana saya baru habis lahiran pula gitu kan, kayak yang aduh, benar-benar yang ada di titik hampir kayak depresi gitu loh, overthinking banget gitu. Tapi ternyata itulah ya, ada hikmah di balik sebuah kesulitan, muncullah si platform yang benar-benar memudahkan kita saat ini. Jadi itu yang saya pakai. Yes. Kemudian saya terus mencari pola apalagi kan dulu maksimal dulu online offline gitu kan, jalannya seimbang. Nah sekarang kan benar-benar mau nggak mau kita dipaksa untuk online kan. Sampai saya itu pokoknya saya belajar kelas optimasi online ya, optimasi Facebook, optimasi Instagram gitu ya. Sampai saat ini pun saya terus belajar. Saya terus mengasah diri untuk punya ilmu, memaksimalkan apa kalau Pak Rio bilang dulu digital marketing, kuasai itu gitu. Baru nyambung loh Pak Rio loh. Beberapa tahun lalu Pak Rio bilang, Kak Lela harus mendalami digital marketing. Tapi saat itu saya pikir, kayaknya udah cukup deh dengan optimasi Facebook doang sederhana. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ya Pak Rio ya, ilmu itu yang kita butuhkan saat ini. Gitu. Wah benar, sepertinya Pak Rio ini cenayang, bisa melihat masa depan kah? Gitu. Nah, supaya bisa membina tim dan tetap closing, maksimalkan online, belajar ilmu-ilmu marketing online, Facebook, Instagram, YouTube, dan apalagi sekarang kita sudah punya website, toko online, Masya Allah teman-teman, ini luar biasa banget. Keren banget ini sih, toko online-nya. MCI selalu inovasi ya Kak. Yes. Saya sharing ya. Saya sharing sedikit Korea tentang toko online ya. Zaman dulu, saya kenal website itu tahun 2008, ya, di masa saya sedang pencarian jati diri penghasilan. Udah bangkrut berkali-kali sampai ngabisin, udah malu sama mertua gitu kan, dimodalin terus. Terus saya, muncullah website, saya belajar website. Itu zaman dulu tuh 6 juta loh buat belajar. Itu workshopnya 2 hari full, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kebayang, saya yang orang emak-emak ibu rumah tangga dan saya harus belajar apa itu widget, apa itu hosting, apa itu domain, betapa rumitnya gitu kan. Dan zaman dulu itu tuh harus pakai laptop, pakai tablet aja nggak bisa, apalagi handphone. Ya kebayang, jadi setiap 2 hari setelah saya belajar, itu pun website saya belum bisa launching untuk saya upload produk. Dan setelah kelas itu saya kurang lebih 1 minggu saya migrain. Nggak bisa ngapa-ngapain, kayak yang jenuh banget. Karena saya
harus gini loh kok, kayak gini loh Pak, kayak kita mau nambahin auto payment, nambahin apa fitur-fitur itu kan kita harus belajar widget, pakai algoritma segala macam. Correct. Makanya kemarin, wow, MCI bikin sesederhana ini, cuma 1 menit kita udah bisa langsung upload produk, cuma 1 menit kita udah bisa punya website pribadi, toko online pribadi. Ini sih luar biasa banget. Smart plus. Yes, Terima kasih MCI. fenomenal banget ya, karena ada toko Ya. online ini sangat memudahkan sekali. Karena kalau di marketplace kan nomor satu memang kita tidak boleh memarketingkan produk MLM di marketplace kan. Ya. Jadi terus bagaimana kalau misalkan kita mau supaya bisa promote gitu segala macam, tentunya kita butuh yang namanya toko, ya kan, kayak website gitu ya. Nah, website ini ya memang yang tadi Kalela bilang sangat-sangat rumit sekali kalau kita mau bikin sendiri gitu ya. Terus sudah gitu, saya juga apalagi kalau dulu saya zamannya lebih mundur lagi tuh Kalela. Zaman dulu mesti belajar coding ya kan. Pakai Kalau saya udah nggak itu. gitu ya. Kopas linknya masukin ke widgetnya untuk munculkan auto payment. Nah, itu Kopas linknya itu. Itu udah masih lebih mendingan. Wah, salah koma, salah titik koma aja error itu webnya. Luar biasa. Yes. Nah, sekarang udah ada toko online itu sangat memudahkan sekali. Ingat yang tadi Kalela bilang, hitungan menit aja kita udah bisa selesai gitu, udah bisa tinggal masukin, semuanya udah dibikin dengan sangat mudah sekali, bisa diaplikasikan. Jadi dan layanan ini sangat-sangat bagus karena kalau dibandingkan sama kompetitor lain ini udah paling kompetitif sekali gitu kan. Dan ini sangat membantu sekali untuk kita bisa memasarkan produk kita. Jadi pastikan untuk toko online-nya diaktifasi ya, terus udah gitu benar-benar dimanfaatkan. Nah, terus Kalela selain toko online dan Zoom, ya apalagi tuh kalau misalkan buat bina timnya gimana? By online lagi saya. Oh ya tadi by online Zoom ya? Ya telepon. Ada orang yang nggak bisa Zoom gitu kan karena terbatas aplikasi handphonenya terbatas gitu kan kapasitas. Ya udah bikin video call gitu. Fleksibel banget sih zaman sekarang. Oke. Ya, mantap. kita bisa video callan gitu, bikin jadwal rutin pembinaan dan lain-lain. Oke. Sip, mantap. So, teman-teman udah banyak belajar banget dari tadi ya. Kalela udah kasih banyak banget ilmunya. Pastikan untuk benar-benar paket Smart Plus nih benar-benar dimanfaatin banget teman-teman, apalagi di masa sekarang ya, lagi promonya MCI lagi luar biasa banget, ada gratis vaksin lagi ya kemarin ya. Jadi benar-benar perlu banget buat dimanfaatkan banget. Ini momennya lagi benar-benar bagus dan hot sekali ya, dan ini akan melipat gandakan semua bisnis kita menjadi lebih luar biasa lagi. Thank you banget Kalela nih buat sharingnya. Terima kasih kesempatannya Pak Reo. Kapan-kapan perlu diculik lagi ya buat sharing lagi. Yes, banyak banget yang dari tadi kasih, keren banget materinya malam ini. Terima kasih Kalela, MCI is the best kata Kak Evi ya, sharingnya ilmunya borongan banget kata Kak Dian. Jos, terima kasih ilmunya kata Kak Alvin. Thank you, semoga semakin hari semakin semangat, closing bertubi-tubi naik level kata Kak Berta. Jos semuanya, saya doakan semuanya ini makin Jos, makin happy, makin asik, makin seru lagi, makin berkembang. Ya, pastikan untuk mendiskusikan dengan upline aktif Anda ya sebelum Anda mempraktekkan apa yang di-sharingkan pada malam hari ini. Ya, karena setiap jaringan sejatinya mungkin punya struktur yang berbeda-beda. Jadi mana ilmu yang paling tepat untuk diaplikasikan, silakan Anda diskusikan untuk sebelum mempraktekannya. Jangan sampai nambah beneran ya. Yes, jangan sampai dijitakin ya. Thank you banget Kalela buat sharingnya pada malam hari ini. Ngomong-ngomong, sebelum kita closing, ada mungkin yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semua biar makin jos lagi. Terima kasih. Baik, malam ini saya akan tutup dengan kalimat, teman-teman, inti dari 6 poin di atas adalah start from yourself. Jangan menunggu punya upline yang hebat baru kita menjadi downline yang hebat. Tapi saat kita memutuskan untuk jadi downline yang hebat, maka dalam waktu yang sama otomatis kita bisa jadi upline yang hebat buat downline-downline kita. Betul? Yes. Bukan menunggu keadaan baik, baru aku akan menjadi baik. Tapi karena aku memutuskan untuk menjadi baik, maka semua di kelilingku adalah hal-hal yang baik. Terima kasih. Better Life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reo, terima kasih VSN. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. See you again semuanya. Keep productive and better life with MCI. Dadah.